anak-anak saudara-saudara sekalian supaya jangan disamakan antara Syarif dengan Sayyid dengan Habib. Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi Sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya Syarif, mengaku dirinya Sayyid. Habibnya hilang, malah Sayyid dengan Syarif. Dari mana ente Sayyidnya? Benarkah julukan Habib itu nggak sama dengan Sayyid dan Syarif yang bermakna keturunan Imam Hasan dan juga Imam Husain? Atau pertanyaan spesifiknya itu begini, apakah Habib itu tidak bermakna keturunan Imam Ali sekalipun? Mari kita jawab pertanyaan tersebut, tapi jangan lupa untuk subscribe dan like terlebih dahulu, atau belanja merchandise pemainnya Ngantor, link tokonya sudah saya taruh di deskripsi. Garis besar video ini adalah, baik Habib, Syarif, dan juga Sayyid adalah produk bahasa yang lahir dari fenomena bahasa yang bisa dilacak apa maksud dari masing-masing kata tersebut berdasarkan para penguji di periode tertentu. Karena kaidah yang kita pakai untuk menganalisa hal ini adalah muradul kalam ala urfil mukhotib. Jadi maksud dari sebuah ucapan itu harus disesuaikan dengan kebiasaan si pengujar sendiri, bukan orang lain tapi si pengujarnya sendiri. Pembatasan masalah pertama ialah tentang letak geografis. Video ini hanya akan mencari secara spesifik pemakaian kata Habib, Syarif, Sayyid di negeri Yaman atau Hadramaut secara khusus dan Hindia Belanda, sekarang disebut dengan Indonesia. Kemudian video ini juga akan membatasi pemakaian kata Habib, Syarif, dan juga Sayyid yang digunakan di Yaman dan Hindia Belanda pada abad ke-7 Hijriah dan pasca industri mekanik. Karena konteks yang sedang kita ulas di sini adalah periode antik hingga periode modern. Pembatasan periode dan geografis ini sangat penting untuk mendapatkan akurasi pemakaian kata Habib, Syarif, dan Sayyid sesuai kebiasaan pengujar dari penduduk Yaman dan penduduk Hindia Belanda dari abad 7 Hijriah dan abad ke-14 Hijriah. Jadi setelah kita batasi permasalahan yang akan kita teliti, maka pertanyaan yang akan kita jawab di video ini adalah apa maksud dari kata Habib, Syarif, dan Sayyid yang diucapkan oleh warga Yaman dan Hindia Belanda sebagai pengujar pada abad 7 Hijriah dan 14 Hijriah. Dari segi bahasa, baik Syarif dan Sayyid sama-sama mengikuti susunan fa'ilun yang bermakna fa'ilun atau pelaku. Beda dengan Habib yang secara morfologi itu berasal dari fi'il rubai ahabba yuhibbu, baik Sayyid dan Syarif itu berasal dari morfologi fi'il sulasi, yaitu susunan kata yang terdiri dari 3 huruf hijaiyah, syarufa yashrufu dan sada yasudu. Konotasi umum yang sama di antara keduanya cuma satu, yaitu sama-sama merujuk pada kedudukannya di mata orang lain. Habib bermakna kedudukannya tinggi karena dicintai masyarakat, Syarif bermakna kedudukannya sangat mulia di mata masyarakat, dan Sayyid bermakna kedudukannya tinggi karena menjadi pemimpin dari sebuah kelompok masyarakat. Itu dari segi bahasa ya. Lantas bagaimana dengan istilah yang dipakai menurut lidah orang setempat? Kita mulai dari definisi yang diputuskan oleh Raja Yaman di masa itu, yaitu Malikul Ashraf Umar Ar-Rasuli yang wafat sekitar tahun 696 Hijriah dan memproduksi kitab nasab berjudul Turfatul Ashab fi Ma'rifatul Ansab. Pada halaman 92 hingga 93, ketika beliau menuliskan para ashraf yang tersambung nasabnya ke Imam Ali, ada satu istilah yang dia jelaskan secara spesifik, bahwa ashraf atau pemanggilan Syarif hanya ditujukan kepada keturunan Sayyidah Fatimah saja, yaitu keturunan Imam Hasan dan Imam Husain. Selain itu, jika dia adalah keturunan Imam Ali, secara umum dipanggil dengan Al-Alawi, bukan Syarif. Itu tadi Syarif. Lantas bagaimana dengan Sayyid? Harus saya akui belum ada temuan di abad tersebut yang memberikan penjelasan teoretis tentang cara pemakaian Sayyid di dalam kebiasaan orang Yaman. Akan tetapi, dari wawancara saya dengan Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir di kediamannya, begitupun setelah membaca telaah dan penjelajahan seorang ahli nasab yang bernama Syarif An-Ni'ami, kedua orang yang cukup produktif memproduksi kitab nasab itu menemukan sebuah pola, bahwa penduduk Yaman jika memanggil keturunan Imam Hasan bin Ali lebih mendahulukan kata Sayyid daripada Syarif. Hal ini berdasarkan beberapa arsip, manuskrip, dan pola-pola yang seragam di masa itu. Jadi ketika ada tokoh di abad ke-7 kedapatan sebagai keturunan Imam Hasan bin Ali atau disebut dengan Hasaniyin, maka lidah orang Yaman itu lebih mendahulukan cara pemanggilannya dengan Sayyid daripada Syarif. Dan hal ini secara faktual itu terbukti dari catatan personal Hasan bin Rashid Al-Hadrami yang wafat sekitar tahun 638 Hijriah ketika menyebut nama gurunya yang bernama Ali bin Muhammad bin Jadid yang wafat sekitar tahun 620 Hijriah dengan panggilan Asy-Syarif Al-Husaini. Catatan ini berada di halaman terakhir manuskrip Sunan Tirmizi yang disalin pada tahun 589 Hijriah oleh Qasim bin Ahmad Al-Jibai. Dan pada Sabat Al-Arba'in pada tahun 606 Hijriah yang dia tulis dengan tangannya sendiri, Ali bin Jadid menuliskan silsilah nasabnya sampai Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang ke atasnya itu sampai ke Imam Husain bin Ali. Jadi pola-pola yang ditemukan Ibrahim bin Mansur dan Syarif An-Ni'ami ada bukti faktual dan historisnya bahwa pada abad ke-7 Hijriah, penduduk Yaman itu lebih mendahulukan pemanggilan keturunan Imam Hasan dengan Sayyid. Itulah alasan kenapa Hasan bin Rashid itu mengatribusi Ali bin Jadid yang merupakan keturunan Imam Husain bin Ali dengan sebutan Asy-Syarif Al-Husaini, bukan As-Sayyid Al-Husaini.
Sebelum melanjutkan uraian ke terminologi Habib, ada baiknya saya ulas terlebih dahulu kata alun. Seharusnya kalian itu sudah familiar dengan kata Alu Ibrahim, Alu Muhammad, Alu Fir'aun, atau yang mungkin yang masih hidup sekarang itu Alu Saud. Dalam konteks nasab, yaitu ketika kata alun ditempelkan pada nama seseorang yang bermaksud untuk menyebutkan hubungan darah, maka nama Alu Ibrahim, Alu Muhammad, Alu Saud itu bermakna ahluhu wa iyaluhu, yaitu keluarga dan keturunannya. Kata alun dalam bahasa Jawa itu semakna dengan kata trah, yang berarti keturunan lempang lelaki ke bawah dari satu leluhur yang sama. Nah, setelah terbukti dari orang yang semasa dengan Ali bin Jadid bahwa ternyata dia itu dipanggil dengan Asyarif Al-Husaini, silsilahnya sendiri dia tulis sampai ke Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa hingga ke Imam Husain bin Ali. Bahkan yang menulis ulang silsilah itu adalah Raja Yaman sekaligus muridnya yang bernama Muzaffaruddin bin Ali At-Tibai. Maka dari reportase sejarawan setelahnya yang bernama Al-Janadi yang wafat sekitar tahun 732 Hijriah, di dalam As-Suluk menyebutkan bahwa Syarif Ali bin Jadid ini merupakan bagian dari komunitas keluarga besar yang senantiasa dikenal penduduk Hadramaut sebagai kabilah Ashraf. Mereka dikenal di Hadramaut sebagai Alu Abi Alawi. Pada abad yang sama, dari orang yang semasa dengan Al-Janadi, satu orang penduduk Yaman yang saleh yang lahir sekitar tahun 711 Hijriah, artinya dia itu mendapati 21 tahun masa kehidupan Al-Janadi. Orang tersebut pergi ke Mesir dan menemui sejarawan bernama Al-Makrizi, dan orang Yaman tersebut bernama Abu Burek. Kepada Al-Makrizi, Abu Burek itu menceritakan beberapa kisah ganjil di Hadramaut, dan minimal ada dua Ba'alawi yang dia sebut bagian dari kabilah Aba Alawi, kabilah yang sama yang disebutkan Al-Janadi untuk Ali bin Jadid. Dua orang yang disebut Abu Burek dalam kisah ganjil di Hadramaut itu ialah Ibrahim bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Tawilah dan Umar Al-Mudhar bin Abdurrahman As-Sagaf. Uniknya, kedua Ba'alawi ini dipanggil Abu Burek dengan sebutan Syekh dan Al-Alawi. Sesuai dengan definisi abad ke-7 yang ditegaskan oleh Malikul Ashraf Umar Ar-Rasuli tadi, seharusnya Al-Alawi itu kita maknai sebagai keturunan Imam Ali secara umum, yang kemungkinan bisa berdampak pada kedua Ba'alawi tadi sebenarnya itu bukan keturunan Sayyidah Fatimah, tapi keturunan Imam Ali. Namun, benarkah demikian? Seperti yang disinggung sebelumnya, kata alun dalam Alu Abi Alawi memang bermakna keturunan biologis atau keluarga besar yang berasal dari satu leluhur bersama yang bernama Abi Alawi. Dalam reportase Al-Janadi, ada 8 Ba'alawi yang ditulis olehnya. 2 diantaranya itu sezaman dengan Al-Janadi. Mereka semua disebut Al-Janadi memiliki satu trah yang sama dengan Ali bin Jadid, yaitu sama-sama Alu Abi Alawi atau trah Abu Alawi. Abu Burek juga menyebutkan bahwa Ibrahim bin Abdurrahman As-Sagaf dan Umar Al-Mudhar itu berasal dari kabilah yang dipanggil dengan kabilah Aba Alawi. Makna kabilah atau qabilatun secara bahasa dan istilah yang dipakai orang Arab secara umum termasuk di Yaman hanya diperuntukkan kepada komunitas manusia yang nasab mereka itu semuanya tersambung dari bapak ke kakek ke buyut ke lelaki atasnya terus, yang bertemu pada satu leluhur bersama yang bernama Aba Alawi. Tentu saja nama Abi Alawi itu bukan nama asli ya. Dalam tradisi tutur orang Arab, julukan yang memakai kata ab pun itu disebut dengan kunyah. Detail tentang ini tidak akan kita bahas, silakan merujuk ke Alfiah Ibn Malik bait ke-74. Sehingga Abi Alawi itu berarti bapaknya Alwi, dan tentu saja ini mewakili nama seseorang. Lantas siapa nama asli dari pemilik julukan Aba Alawi? Alwi inilah yang di dalam hadis musalsal yang disahihkan oleh Murtadhu Az-Zabidi dan Ibn Aqilah sebagai Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jika kita membandingkan silsilah nasab Ali bin Jadid ke atas dan transmisi hadis musalsal tersebut, kalian bisa mendapati bahwa Abdullah bin Ahmad bin Isa adalah orang yang sama yang ditulis Ali bin Jadid sebagai leluhurnya yang bernama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa lewat tulisannya sendiri. Bedanya, Ali bin Jadid itu merupakan keturunan Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, sementara 8 orang Ba'alawi yang direportase Al-Janadi dan 2 orang Ba'alawi yang direportase oleh Abu Burek merupakan keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Secara tidak langsung, semua bukti material itu mengarahkan kalian pada kesimpulan Ali bin Jadid merupakan sepupu jauh dari 10 orang Ba'alawi yang direportase Al-Janadi sekaligus Abu Burek pada abad yang sama, dan mereka semua bertemu secara silsilah sampai Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan dari sini kita bisa pula menangkap sebuah pola bahwa kendatipun penduduk Yaman itu cenderung mengedepankan julukan Sayyid hanya kepada keturunan Imam Hasan saja, namun pemanggilan keturunan Imam Husain dengan Syarif juga ada. Begitupun sebutan Al-Alawi itu seharusnya kan diberikan kepada keturunan Imam Ali dari selain Sayyidah Fatimah. Akan tapi pemanggilan keturunan Imam Hasan dan juga Imam Husain juga ada banyak buktinya yang dipanggil dengan Al-Alawi saja. Di video lain kita akan bahas tentang hal ini, jadi kalian punya alasan satu lagi untuk subscribe channel ini.
Berdasarkan riwayat tutur internal Ba'alawi, orang pertama yang dipanggil dengan julukan Habib adalah Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang wafat sekitar tahun 1072 Hijriah. Namun karena ini internal dan kalian semua pasti akan meminta sumber di luar Ba'alawi, maka saya hanya bisa merekomendasikan penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang wafat pada tahun 1314 Hijriah. Di dalam buku Tulujen, kala beliau mengutip uraian dari Habib Abdullah Al-Haddad, ada penjelasan beliau seperti ini. Fastilahu ba'di ahlil bilad an-nazuriyat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habibun wa in kanat unsa yuqalu laha hababatun wastilahul aksar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidatun. Jadi secara istilah bagi sebagian penduduk negeri keturunan Rasulullah kala berjenis kelamin laki-laki itu panggilannya Habib, sementara perempuan itu dipanggil dengan Hababah atau Hubabah. Namun istilah kebanyakan orang keturunan Nabi itu umumnya dipanggil dengan Sayyid atau Sayyidah saja. Apa maksud dari Syekh Nawawi Banten dengan kata sebagian penduduk negeri di redaksi tersebut? Maksudnya negeri manakah yang beliau maksud? Seorang peneliti karya Syekh Nawawi Banten sekaligus pentahqiq kitab Ukhutul Ujen yang bernama Abu Mustafa Asif Jailani memberikan komentar begini. Qauluhu ba'di ahlil bilad wa hum ahlu Hadramaut wa Jawa. Jadi maksud Syekh Nawawi Banten dalam redaksi sebagian penduduk negeri ialah penduduk Hadramaut dan juga Jawa. Singkatnya, kata Habib itu sepadan dengan kata Sayyid menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang berarti keturunan baginda Nabi yang berjenis kelamin laki-laki. Hanya saja, kata Habib itu cenderung dipakai penduduk Hadramaut dan masyarakat Jawa saja. Dan menurut Asif, dimulai dari era Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mari kita buktikan apakah komentarnya itu punya bukti faktual dan historis yang semasa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Banten itu wafat sekitar tahun 1314 Hijriah, atau dalam konversi Masehi itu 1897 Masehi. Pada 12 Januari 1874, pada sebuah koran saya dapati nama Abdurrahman Az-Zahir dari Aceh disebut dengan Habib yang terkenal. Lantas pada 27 Mei 1867, kabar duka datang dari Bengkalan, Madura, yaitu wafatnya satu orang Arab yang bernama Umar bin Abdullah Al-Idrus yang disebut oleh Dinas Warisan dan Harta Benda di Surabaya dengan atribusi Sayyid. Pada singkatnya, Syekh Nawawi itu bilang bahwa Habib dan Sayyid itu punya maksud yang mirip, dan di waktu Syekh Nawawi masih hidup, penduduk Hindia Belanda itu juga membuktikan hal yang sama. Karena Az-Zahir dan juga Al-Attas, seperti yang ditulis dalam Quran tersebut, adalah kabilah asal Hadramaut, turunan dari klan yang disebut Bani Alawi, yang ke atasnya lagi itu dikenal dengan terah Abu Alawi. Dari sini menjadi masuk akal kenapa kakek-kakek kita dahulu itu memanggil Ba'alawi dengan Y atau Yed, potongan kata dari Sayyid, karena kecenderungan penduduk Hindia Belanda selain memanggil mereka dengan Habib, juga memanggil Ba'alawi dengan Sayyid, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tadi. Kalian boleh tidak menyukai Ba'alawi, tapi jika Ba'alawi itu dipanggil dengan Habib yang berarti keturunan Nabi, dan ternyata banyak sekali buktinya di masa lalu, tentu saja kalian itu perlu kerja keras dalam membuktikan sebaliknya. Karena memang begitulah cara orang Hadrami dan juga Hindia Belanda memanggil keturunan Nabi yang berasal dari Hadramaut. Jika bukan Habib, ya Sayyid. Persis seperti lidah orang-orang yang hidup di kala Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih hidup. Hingga akhirnya, Syekh Nawawi memastikan bahwa dua kata itulah yang lazim di Hadramaut dan Hindia Belanda, seperti yang beliau tulis di dalam Ukhutul Ujen. Saya Romo Abbas, ini pemanjangan tolong sampai jumpa.